Jadi kita sudah memasuki pertemuan yang ke-5, ya, pertemuan yang ke-5. Nah, lagi-lagi ini topiknya ya banyak yang harus kita pelajari. Nggak akan selesai di kelas ya. Nah, jadi 2 minggu, jadi 2 minggu terakhir ini kita udah belajar grup 1, grup 2, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke grup 3. Nah, jadi grup 3 itu juga mempunyai beberapa kation, ya. Nah, uniknya nanti ini di grup 3 ini mereka punya kation. Nah, ada juga yang punya anion, ya, anion dari si grup 3 ini. Nah, komponen dari grup 3 ini adalah zinc, ya, iron, ironnya ada iron 2, iron 3, ya, besi, nah, aluminium, kromium 3 dan 6, nikel, kobalt, dan manganis. Nah, manganisnya ini pun ada 2 dan 7. Ya. Nah, nanti kemungkinan kita nggak akan sempat membahas manganis dengan zinc, kemungkinan besar ya. Nah, jadi nanti ketika saya upload di Sipda, mudah-mudahan nanti presentasi saya sudah lengkap untuk manganis dengan zinc ini. Oke, nah, jadi kalian lihat di sini setiap grup itu banyak elemen yang harus kita pelajari. Tapi intinya apa? Jadi intinya kalian harus bisa melihat bagaimana membedakan tiap elemen ini. Ya, bagaimana membedakan iron dengan aluminium, dengan kromium, dengan nikel, kobalt, manganis dengan zinc. Atau bagaimana kita nanti membedakan grup 3 dengan grup 2 atau grup 1. Ya. Oke. Nah, jadi uniknya lagi nih grup 3 ini untuk nikel contohnya ini ya. Nah, untuk nikel, untuk zinc ya. Nikel ini khususnya dia aktif sebagai katalis. Ya, sebagai katalis. Jadi cukup unik ini grup 3 ini karena kalau kita berbicara nikel, berbicara manganis, berbicara kobalt, ini sebenarnya adalah metal-metal yang digunakan sebagai katalis, ya. Nah, sama seperti yang grup 1 dan grup 2 ada istilahnya grup reagen. Nah, grup reagen ini adalah grup reagen yang bisa digunakan untuk mendeteksi, membedakan si grup 3 ini. Nah, grup reagennya itu adalah hidrogen sulfide. Ya. Nah, hidrogen sulfide ini kita bisa gunakan sama seperti yang lalu-lalu dalam bentuk gas atau larutan yang saturated aqueous solution. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah dengan mencampur dengan amonia atau amonia klorida. Ya, sehingga ada yang namanya amonium sulfide, larutan aluminium sulfide. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke grup reaction. Nah, ternyata kalau misalnya kita larutkan, ya misalnya kita reaksikan si iron ini dengan sulfide, itu menghasilkan berbagai macam warna. Ya. Contohnya ini iron 2 sulfide. Iron 2 sulfide itu saya lihat di internet tuh warnanya hitam seperti ini. Ya, warnanya hitam. Nah, kalau aluminium hidroksida itu dia warnanya putih. Nah, ini benar-benar gambar dari aluminium hidroksida ya, yang saya ambil dari internet, dari satu website. Dia ada kumpulan dari beberapa elemen ya, grup kation. Nah,
kromium 3 hidroksida ini ada juga kromium 3 hidroksida namanya. Nah, dia ini hijau. Ya, jadi inilah beberapa warna dari presipitasi si grup 3 kation ini. Nah, nikel sulfide ini dia hitam. Ya. Jadi ini hitamnya si iron ini dengan hitamnya si nikel ini kan ada bedanya ya, tidak sama dia. Nah, sementara aluminium hidroksida dengan kromium hidroksida ini dia beda lagi warnanya, bukan hitam tapi ini satu putih, satu hijau. Ya. Nah, jadi inilah kita juga cara kita membedakan si grup 3 kation ini, karena ternyata ketika kita reaksikan dengan reaksi tertentu, nah dia berbeda warnanya. Nah, ini juga ada cobalt sulfide. Nah, ini benar-benar gambar dari cobalt sulfide. Jadi cobalt sulfide itu seperti ini, hitam dia. Ya, hitam. Nah, kalau manganese sulfide cantik dia warnanya kan. Warna pink ya, warna pink atau agak pink keperpelan gitu. Nah, cantik, indah warnanya. Nah, sementara ini zinc sulfide itu warna putih lagi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini tiap-tiap elemen ini ada perbedaan warnanya. Nah, ini kan tadi si aluminium ini memang putih, tapi dia bukan aluminium sulfide. Dia aluminium hidroksida. Ya. Nah, jadi kita bisa bedakan antara aluminium dengan zinc itu, zinc yang putih itu adalah zinc sulfide. Nah, kalau aluminium itu aluminium hidroksida yang putih. Oke. Nah, jadi inilah precipitate ya, atau ketika kita reaksikan si grup 3 kation itu dengan reaksi tertentu ya. Nah, ternyata dia menghasilkan warna-warna yang berbeda. Ya. Nah, berarti ada juga kalau nanti misalnya saya tanyakan bagaimana kita membedakan grup 3 dengan grup 1 dan grup 2. Karena kan itulah bagian dari pelajaran kita. Nah, ternyata kalau grup 3 ini kita pakai grup reagen dari grup 1 dan 2, dia tidak terpresipitasi. Misalnya ada reagen yang dia bisa menghasilkan presipitasi pada grup 1 dan 2. Ternyata grup reagen itu tidak bekerja pada grup 3. Nah, jadi bagaimana yang bekerja? Nah, ternyata dia harus memakai amonium chloride. Ada amonium chloride, nah baru memakai hidrogen sulfide. Nah, jadi dicampur si grup 3 ini dengan hidrogen sulfide, baru dicampur juga dengan amonium chloride, nah baru kita bisa melakukan reaksi. Ya. Nah, ternyata dari metal grup 3 metal ini ada juga exception-nya. Exception-nya apa? Kalau aluminium dengan kromium ini tidak bisa pakai hidrogen sulfida. Mereka berdua ini, aluminium dengan kromium ini, hanya bisa terpresipitasi, menghasilkan presipitasi dengan hidroksida. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada proses hidrolisis dari sulfida. Ya, proses hidrolisis sulfida pada aluminium dengan kromium ini menyebabkan mereka tidak bisa menghasilkan presipitasi dengan hidrogen sulfida. Oke. Nah, coba saya kasih kalian kesempatan untuk menulis atau membaca. Ini udah selesai belum yang ini? Kalian tulis. Udah? Udah belum? Udah ya? Ini udah? Udah belum? Udah ya? Belum. Belum, Ma'am. Belum, oke. Nah, coba saya kasih kesempatan kalian.
Jadi kita harus bisa nantinya membedakan bagaimana grup 1, grup 2, grup 3. Nah, nanti UTS kita oke. Kita harus mengganti ya satu mata kuliah ya. Karena kita baru 5, seharusnya 6 dia ya. Nanti kita diskusikan lah ya. Kita kelas dulu. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ini si grup 3 ini ya. Nah, jadi kalau dalam larutan ya kan, larutan ini iron, aluminium, kromium itu bisa dipresipitasikan sebagai sulfida. Nah, ya. Tetapi biasanya juga di manganis juga, tapi sedikit. Nah, sedikit manganis ya. Nah, tapi selain sulfida, mereka juga bisa menghasilkan presipitasi dengan hidroksida memakai amonia solution ya, larutan amonia ya, dengan ada amonium chloride ya. Jadi kalau misalnya yang ini 3 ini iron, aluminium, kromium ini mau kita presipitasikan sebagai hidroksida, nah kita harus mencampur larutan amonia itu dengan amonium chloride ya. Jadi makanya sebenarnya kalau menurut saya mata kuliah ini susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Nah, susahnya banyak informasi yang harus kita pelajari. Nah, baru dia ada juga kesamaan-kesamaan dari berbagai macam elemen ini. Tapi kita harus juga mampu membedakan bagaimana caranya membedakan mereka, ya. Oke, jadi ini si iron, aluminium, kromium ini dia unik. Karena pada hidrogen sulfida dia bisa menghasilkan presipitasi, tetapi dia juga sebagai hidroksida juga bisa menghasilkan presipitasi, ya. Nah, karena itu nantinya grup 3 ini ada juga grupnya. Kalau grup 2 kan kemarin kita kan ada juga dibagi 2 grupnya kan ya. Nah, grup 2A, grup 2B. Nah, ini juga ada grup 3A, 3B. Gimana kita tahu? Karena seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan dia sebagai sulfida, ya aluminium ini tadi yang 3 kan, iron, aluminium, kromium, dia bisa sebagai sulfida, bisa sebagai hidroksida, dia menghasilkan presipitasi. Nah, tapi yang lain, ya grup anggota yang lain itu biasanya dia hanya larutan, terlarut dia, ya. Nah, jadi yang bisa terpresipitasi itu kita sebut sebagai iron group, grup iron. Ya, nah di sini kita lihat lebih jauh. Nah, grup iron itu berarti adalah iron, aluminium, kromium. Nah, ini kita sebut sebagai grup 3A atau iron group. Nah,
Yang kedua itu adalah zinc group, yang dia di dalam sulfida tadi dia tidak menghasilkan presipitasi, tetapi dia menghasilkan dia sebagai terlarut gitu ya. Nah, terlarut. Nah, ini grup 3B ini adalah nikel, kobalt, manganis, dan zinc. Ya. Jadi 3 untuk iron group atau grup 3A, 4 untuk zinc group atau grup 3B. Ya, jadi sama seperti yang 2 minggu lalu kan kita juga berdasarkan solubilitasnya, kelarutannya kita bagi 2 juga kan. Ada grup 2A, ada grup 2B ya. Nah, ada arsenik ya, grup arsenik. Nah, satu lagi ada grup saya lupa. Satu lagi grup, ada yang ingat? Grup apa? Kita belajar. Satu kan grup arsenik, satu lagi grup apa? Ada yang ingat nggak? Saking banyaknya ini harus dipelajari kan? Copper subgroup. Copper group dengan satu lagi? Copper subgroup dan arsenik subgroup. Copper subgroup dengan arsenik subgroup. Nah, kalau untuk grup 3 ini kita bisa lihat iron group atau grup 3A dengan zinc group. Nah, ini juga berdasarkan solubilitasnya pada hidrogen sulfida. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tiap-tiap elemen. Nah, makanya saya bilang tadi kemungkinan kita tidak bisa semua kita pelajari, diskusikan di kelas ya. Kemungkinan manganese dengan zinc kita nggak ada waktu kemungkinan ya. Mungkin yang lain pun ada yang nggak sampai. Kita lihat nanti. Nah, si iron ini dia chemically pure iron. Nah, chemical pure iron itu biasanya dia warnanya silver white. Jadi keperak-perakan yang warnanya putih. Nah, dia tenacious. Berarti keras ya. Nah, tapi ductile metal. Nah, ductile itu dia berarti dia bisa agak dibengkokkan ya. Nah, kalau kalian lihat besi kan dia sebenarnya kalau kekuatan kita apa kita bisa bengkokkan tanpa dia patah ya. Nah, ada ductile. Nah, nanti kalian mulai lihat ya, di sini selalu titik lelehnya itu di atas 1000. Ya, di sini ini aja contohnya besi. 1535 derajat Celcius. Jadi tinggi titik lelehnya ya. Makanya kadang-kadang kalau ada pun kebakaran, kalau kalian lihat kan ada selalu sisa-sisa besi yang masih berdiri. Ya kan? Nah, kalau kalian misalnya ingat 9/11 kan yang Twin Tower itu 2011 kan udah lahir belum? 2001 kan udah lahir belum? Belum. Belum, Mem. Oh ya. Oke, belum lahir. Oke. Kalian lahirnya rata-rata tahun berapa sih? 2002. 2002, Mem. 2002. Oh, berarti setahun sebelum kalian lahir itu ada kejadian namanya 9/11 di Amerika kan ya, yang Twin Tower itu yang ditabrak pesawat kan. Nah, itu kalau kalian lihat di dokumenter itu, pada saat sudah seluruh gedungnya rubuh, ada tiang besinya yang masih berdiri. Ya. Nah, bayangkan dia impact-nya tinggi kali ya. Memang itu besinya tentunya udah dicampur ya di alloy. Tapi itulah dia karena dia melt, dia leleh itu pada 1535 derajat Celcius. Ya, jadi sangat-sangat tinggi titik lelehnya. Makanya kalau kita misalnya mau melelehkan besi, itu kan butuh energi yang besar gitu ya. Oke. Nah, biasanya itu ya, makanya saya bilang tadi kan bahwa memang biasanya kalau besi itu secara komersial itu nggak ada dia yang murni. Dia pasti sudah dicampur. Nah, dicampurnya apa aja? Dicampurnya pakai carbide ya, karbon, ini karbon juga, silicide, phosphide dengan sulfide dari besi. Jadi dicampurlah dia dengan carbide of iron, silicide of iron, phosphide of iron, sulfide of iron. Jadi dia nggak murni besi, tetapi dia udah dicampur. Makanya kita ada istilah alloy. Nah, kenapa?
kita campur itu pasti ada purpose-nya. Misalnya kita mau mengurangi sifat korosinya, karena besi itu kan gampang terkorosi. Nah, tapi kalau dicampur dengan campuran sedikit ya, nah mungkin dia bisa mengurangi laju korosi dari si besi tersebut. Nah, makanya kalau kalian lihat lagi penelitian Bu Lisna, nah Bu Lisnawati kan ya, itu di kimia. Nah, itu dia sekarang pakai silika dari abu Gunung Sinabung. Nah, dia berusaha untuk mengurangi korosi dari logam. Ya, jadi makanya karena memang kalau kita tambahkan dikit aja silicide, ya kan, silika, nah dia bisa mengurangi korosi, sifat korosi. Nah, jadi these contaminants play an important role in the strength of iron structure. Jadi kontaminan itu ya seperti saya bilang tadi, selain mengurangi tingkat korosinya, nah dia juga bisa membuat si iron ini lebih kuat. Ya, atau bisa membuat si iron ini bersifat magnet. Ya, can be magnetized, ya. Oke, jadi makanya ketika kita ada kalanya memang ketika kita mau membuat material gitu ya, apalagi material besi ini, kita tambahkan kontaminan, gunanya apa? Supaya kalaupun ada sifat-sifatnya yang bagus itu bisa kita lebih perkuat gitu, sifat-sifat bagusnya. Dan makanya kadang-kadang perlu ditambah kontaminan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reaksinya, karena kita kan belajar analytical chemistry. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana reaksinya. Nah, kita lihat di sini ternyata besi ini ya dengan hanya memakai HCl konsentrasi rendah, dia bisa larut. Ya. Nah, ini contohnya, ini besi ditambah dengan HCl, ya ini HCl yang dilute, ini HCl yang concentrated, ya. Nah, kalau kita lihat dua-dua ini menghasilkan iron 2+. Jadi besi yang tadinya dia besi, dia teroksidasi menjadi Fe2+. Nah, kedua reaksi ini, ya apakah dia dilute atau concentrated, dia selalu menghasilkan gas hidrogen. Nah, jadi saya nggak tahu apakah kalian ada nggak melakukan eksperimen ini di lab. Serbuk besi kalian campur dengan asam HCl, ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi saya dulu pernah melakukan eksperimen ini. Nah, jadi serbuk besi itu ketika kita campurkan dengan HCl, dia ada keluar gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung-gelembung itulah gas hidrogen itu. Ya, jadi makanya di sini kita lihat bahwa si HCl atau sulfuric acid ini, apakah dia dilute atau concentrated, nah, dia bisa melarutkan si besi. Nah, akhirnya juga bisa dihasilkan gas hidrogen. Bagaimana dengan sulfuric acid? Nah, sulfuric acid ini hot concentrated. Nah, kalau kita misalnya memakai sulfuric acid yang konsentrasi tinggi, baru kita panaskan, berarti ada panas yang involved di sini, dia akan menghasilkan iron 3. Nah, dari reaksinya ini kita bisa lihat kan, Fe campurkan dengan H2SO4 yang panas, konsentrasi tinggi, menghasilkan Fe3+ dia. Berarti teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, kalau yang ini sebelumnya menghasilkan gas hidrogen, ya kan? Yang ini dia menghasilkan gas sulfur dioksida. Ya, sulfur dioksida ya tentunya nggak akan mungkin gas. Jadi dia berbeda sedikit. Kalau di sini
yang dihasilkan itu bukan gas Cl2 ya, enggak. Tetapi gas hidrogen. Nah, kalau yang di sini yang dihasilkan gas sulfur dioksida. Nah, sementara kita juga lihat bedanya kalau dengan HCl, dia itu Fe2+ dan gas hidrogen. Tapi kalau sulfur dioksida, dia Fe3+ dengan sulfur dioksida gas. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat bedanya kan. Kalau misalnya saya tanyakan bagaimana membedakan Fe2 dengan Fe3. Kalian bisa bedakan nggak? Ya bedanya satu kalian bisa pakai HCl, ya kan? Nah, satu kalian bisa pakai H2SO4, ya. Nah, sekarang nitric acid. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai cold dilute nitric acid, nah dia udah berarti kita nggak perlu energi tinggi nih kan, karena cold. Nah, baru dia encer. Nah, bisa juga si iron ini larut. Yang terjadi itu adalah iron 2 dengan amonium ion. Nah, di sini tidak ada gas yang diproduksi, tetapi ternyata si besi ini larut. Ya, dia larut tanpa menghasilkan gas. Ya, makanya di sini Fe, nah, kita tambahkan dengan dilute nitric acid, nah, kita tambahkan dengan amonium ions, ya. Enggak dihasilkan amonium ion. Ya, jadi iron 2 dengan amonium ion dihasilkan dari reaksi ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Lanjutkan. Nah, bagaimana? Jadi kalau cold concentrated nitric acid renders iron passive. Apa maksudnya ini? Berarti maksudnya kalau renders iron passive, berarti si iron ini dia tidak bereaksi dengan cold, dengan dilute nitric acid. Jadi pada dasarnya yang ini dia boleh dibilang tidak bereaksi, ya. Ya, karena kita tidak ada lihat apakah gas terbentuk apa tidak. Jadi makanya di sini disebut renders iron passive. Oke. Nah, kalau dicampur dengan larutan copper, ya, tidak ada terjadi reaksi. Ya, tidak ada terjadi reaksi. Nah, jadi makanya cold concentrated nitric acid itu dia renders iron passive. Nah, beda dengan yang ini. Sorry, saya tadi salah. Yang ini kan cold dilute nitric acid. Nah, jadi kalau dia dingin tapi dia rendah konsentrasinya, dia ada reaksi seperti ini. So, sorry, saya salah tadi. Nah, sementara ini cold concentrated nitric acid itu yang dia jadi it doesn't react with dilute nitric acid. Apa maksud saya ini? Tulis bentar ya. Kadang-kadang saya ngetiknya salah. Bentar dulu. Oke, ya, berarti cold concentrated nitric acid renders iron passive. Jadi kalau misalnya tadinya si besi ini kita reaksikan dengan asam nitrat yang dingin dan konsentrasinya tinggi, nah baru kita reaksikan dengan asam nitrat yang konsentrasinya rendah,
tidak akan bereaksi seperti yang ini tadi. Ya. Karena kan di sini kita tahu kalau misalnya ada besi, belum kita apa-apain ini, kita reaksikan dengan cold dilute nitric acid. Nah, ini yang terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan percobaan yang berbeda, kita reaksikan dulu si iron ini dengan cold concentrated nitric acid. Nah, baru kita reaksikan dengan dilute nitric acid. Yang ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena si cold concentrated nitric acid ini membuat iron yang bereaksi dengan dia menjadi pasif, menjadi dia tidak mau bereaksi. Ya, oke. Nah, ini bagaimana kalau kita buat 1+1 nitric acid atau 1+1 nitric acid ini adalah hot, ya beda dengan sebelumnya. Tadi kan nitric acid yang kita gunakan itu cold. Nah ini hot concentrated nitric acid, dia bisa melarutkan iron. Nah, ketika si hot concentrated nitric acid ini dicampur dengan iron dan si iron ini larut, akan terbentuk gas NO2. Nah, terbentuk gas NO, bukan NO2, NO, ya kan? Nah, ketika gas NO ini terbentuk, si iron ini pun teroksidasi, dia menjadi iron 3+. Saya salah ketik lagi. Sorry. Ya, iron 3+. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi pada Ada, Mem. ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi pada dasarnya kalau cold, ya, cold nitric acid itu bisa bereaksi dengan besi. Tapi dia harus yang encer. Tapi kalau cold nitric acid yang konsentrasinya tinggi, justru dia membuat si iron itu jadi pasif. Ya. Nah, sementara kalau kita mau pakai concentrated nitric acid, yang berarti asam nitrat yang dia konsentrasinya tinggi, kita harus pakai pemanas. Berarti kita harus panaskan. Jadi harus dia dalam posisi energi tinggi. Nah, baru dia bisa bereaksi dengan iron. Nah, bukti bahwa reaksi ini terjadi, ada terbentuk gas NO. Ya, ada terbentuk gas NO. Nah, ternyata si iron ini pun ada 2 jenis garam yang bisa dibentuknya. Jadi garamnya apa? Ada namanya Verres salt. Nah, Verres salt ini dari iron 2 oxide. Nah, berarti kalau dia Verres salt, dia mengandung Fe2+. Nah, si Fe2+ ini di dalam larutan memberikan warna hijau. Warna hijau, ya. Nah, jadi makanya di sini inilah yang pertama. Yang pertama itu si garam ini, si besi ini ada 2 jenis garam yang bisa dihasilkannya. Pertama itu garam Verres salt. Dia dari Fe2+. Nah, buktinya apa? Nah, ternyata kalau kita lihat dia di dalam larutan, dia memberikan warna hijau. Ya, warna hijau.
Oke. Nah, kira-kira kalau menurut kalian warna hijau itu kenapa? Kenapa sih ada warna-warna ini? Kalau misalnya ada logam gitu. Nah, kenapa bisa dia menghasilkan warna ketika dalam larutan? Apa yang terjadi? Kalau menurut kalian? Karena ada proses reduksi oksidasi. Ada proses apa? Ada proses apa, Nisa? Ada proses reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi, gitu ya. Menurut Anissa seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya kan kita kan di situ kita diskusi. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu ya, kalau ada warna-warna timbul pada logam ini, itu karena ada larutan kompleks. Ya, larutan kompleks. Oke. Nah, tapi benar juga iron 2 ini ya, kita bisa oksidasi secara gampang menjadi iron 3. Ya, atau kita sebut sebagai strong reducing agent. Ya, tapi warna ini lebih karena dia membentuk kompleks. Ya, kompleks. Nah, nanti kalau kalian belajar di sudah masuk nggak kalian kimia logam, kimia non logam gitu, udah masuk belum? Kimia non logam semester ini, Mem. Kimia logam kapan? Udah semester lalu. Kimia logam udah? Kimia non logam yang udah Mem, semester ini Mem, baru masuk. Kimia non logam belum, Mem. Nah, jadi kalau kalian belajar nanti kimia logam, ya, nah di kimia logam itu kalian belajar kompleks juga kan. Nah, makanya inorganik ya. Kalau kita belajar kimia ini luas gitu ya. Kalau kita belajar metal, nah sebenarnya metal itu inilah tidak hanya dipelajari oleh bidang anorganik ya. Bidang analitik ini pun kita melakukan analisa ya, analisa. Nah, nanti di sifat-sifat kompleks itu bagaimana mensintesa kompleks dari logam itu kalian pelajari di kimia logam ya. Nah, jadi makanya intensively color ini ya. Kenapa? Karena biasanya ada terbentuk kompleks. Nah, tapi memang benar bahwa si iron 2 ini bisa dioksidasi dengan gampang ke iron 3. Nah, baru ada sifatnya yang lain lagi. Kalau misalnya larutannya itu tidak terlalu asam, nah sifat reducing agent-nya ini semakin kuat. Ya, semakin kuat. Nah, jadi bagaimana? Ini kan ini in neutral or alkaline media ya. Ini bahkan pada atmospheric oxygen itu iron 2 ini bisa dioxidize ya ke iron 3. Nah, makanya kalau kita mau menyimpan si iron 2 ini, biasanya kita harus simpan dia di cairan yang ada sedikit asamnya. Ya, kalau kita mau menyimpannya dengan lama. Jadi makanya sifat-sifat ini seringkali dipakai untuk kita bekerja di lab gitu ya. Jadi makanya kan tahu dia ini dia stronger reducing agent. Nah, makanya kalau misalnya dia less acidic ya. Karena kenapa? Karena kalau neutral atau alkaline media itu biasanya si iron 2 ini langsung dia teroksidasi ke iron 3. Nah, supaya dia tidak langsung teroksidasi di iron 3, makanya si iron 2 ini harus kita simpan di kontainer yang mengandung sedikit asam. Jadi jangan pula asam yang konsentrasi tinggi ya.
cukup asam yang konsentrasi rendah. Supaya apa? Menghindari si iron 2 ini teroksidasi. Oke. Nah, salt, garam yang berikutnya itu ferric salt. Ya, ferric salt. Nah, ferric salt itu biasanya diambil dari iron 3 oxide atau Fe2O3 ya. Nah, kalau tadi kan Fe2 plus ya kan? Garam Fe2 plus itu dia warna apa tadi? Warna apa? Warna apa tadi garam Fe2 plus? Apa warnanya tadi? Nggak ada yang catat. Iron sulfit warna hitam, Mbak. Enggak, bukan ferrosulfit. Saya bilang Fe2+. Larutan Fe2+ tadi apa warnanya? Sedikit hijau. Nah, hijau ya, hijau. Nah, tapi kalau Fe3+ itu dia warnanya kuning, pale yellow, jadi kuning-kuning muda gitu ya. Nah, tadi sekali lagi ini karena si Fe3+ ini bisa membentuk kompleks ya, makanya dia ada mengeluarkan warna. Nah, kalau misalnya larutan si garam ini mengandung chloride ya, warnanya yang tadinya pale, dia jadi lebih tua warnanya, jadi lebih stronger. The color becomes stronger ya. Nah, di sini berarti iron 3 itu ya diubah menjadi iron 2. Ya, jadi iron 3. Jadi kalau kita ada reducing agent, iron 3 itu kita bisa ubah jadi iron 2. Oke. Nah. Oke, selesai kita iron. Kita masuk ke aluminium. Ya. Aluminium juga white ya. Tadi sama seperti si besi. Nah, dia ini ductile, baru malleable. Tapi bedanya apa di sini? Titik lelehnya dia di bawah 1000. Ya kan? Tadi si besi itu titik lelehnya 1500-an ya kan? 1500-an derajat Celcius. Nah, sementara si aluminium ini dia di bawah 1000. 659 derajat Celcius. Ya, 659 derajat Celcius. Oke. Nah, si aluminium ini unik. Nah, uniknya kenapa? Dia kalau misalnya terekspos ke udara, ya, bagian luarnya itu dia langsung teroksidasi. Ya kan? Bagian luarnya dia langsung teroksidasi. Tetapi, ya, ternyata bagian luarnya itu yang sudah teroksidasi oleh udara, melindungi bagian dalam. Nah, jadi bagian dalamnya terhindar dari proses oksidasi. Nah, jadi makanya itu uniknya aluminium. Makanya kalau misalnya kita mau memakai logam yang lebih tahan lama gitu ya, yang kita tidak takut gampang korosi, nah seringkali kita pakai aluminium ya. Nah, selain dia juga ringan ya, ringan. Ya, jadi kenapa? Karena ternyata kalau aluminium ini memang dia gampang teroksidasi. Nah, tapi ketika sudah teroksidasi bagian luarnya, ya bagian dalamnya itu terlindungi jadinya. Makanya ada istilahnya oxide layer. Ya, jadi the oxide layer protects the object from further oxidation. Nah, si aluminium ini memakai dilute hydrochloric acid, dia juga bisa dissolve. Nah, ketika dissolve itu dia menghasilkan lagi gas hidrogen, ya. Nah, tapi bedanya
kalau di dilute sulfuric acid atau dilute nitric acid, proses pelarutannya itu lebih lambat. Ya, lebih lambat. Jadi dissolution is slower in dilute sulfuric acid or nitric acid. Jadi itu bedanya ya. Kalau hydrochloric acid dia langsung larut ya dan menghasilkan gas hidrogen ya. Udah selesai belum nih kalian catat? Udah? Hah? Udah belum? Sebentar, Mem. Sebentar, Mem. Iya. Gak apa-apa, bilang aja kalau belum ya. Oke. Nah, kita lihat ini tadi kan, dissolution is slower in dilute sulfuric or nitric acid. Jadi proses pelarutan kalau memakai asam sulfat atau asam nitrat yang encer, dia lambat. Ya. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita tambahkan merkuri 2 chloride ya pada larutan itu, proses disolusi ini ya, proses pelarutan itu akan bisa dipercepat. Ya. Jadi hanya dengan penambahan merkuri 2 chloride akan mempercepat proses pelarutan aluminium dengan H2SO4 dan HNO3. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar kalau misalnya dilute hydrochloric acid dia bisa melarutkan. Nah, concentrated hydrochloric acid dia juga bisa melarutkan. Ya. Beda dengan si iron tadi, ya kan? Kalau iron tadi dilute nitric acid, dia bisa melarutkan. Tetapi misalnya kita campurkan dengan concentrated nitric acid, dia tidak bereaksi. Kecuali si nitric acid itu kita panaskan, barulah nitric acid bereaksi dengan si iron, si besi. Nah, tapi kalau untuk aluminium ini, ya kan, dilute hydrochloric acid bisa bereaksi dengan aluminium. Concentrated hydrochloric acid juga bisa melarutkan aluminium. Nah, dua-dua juga menghasilkan gas hidrogen. Ya. Nah, si aluminium ini teroksidasi menjadi aluminium 3+. Oke. Nah, sekarang kita bisa juga melihat di sini kalau sulfuric acid ya. Nah, concentrated sulfuric acid dia bisa melarutkan si
si aluminium ini. Nah, di sini uniknya dia menghasilkan gas sulfur dioksida. Nah, si aluminium yang kita larutkan dengan sulfuric acid yang konsentrasinya tinggi ini, dia akan teroksidasi menjadi aluminium 3+, ya kan? Nah, selain dia teroksidasi menjadi aluminium 3+, dia akan menghasilkan gas sulfur dioksida. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke concentrated nitric acid. Nah, kalau kita punya asam nitrat yang concentrated di sini, ini kembali dia mengubah si metal jadi pasif. Nah, dia pasifnya dengan apa? Dia pasifnya dengan alkali hidroksida. Kenapa dia pasif? Dia membuat dia pasif, sorry. Nah, tapi dengan alkali hidroksida, ya with alkali hidroxide, nah dia membentuk tetrahidroksoaluminat. Ini dia. Ya, jadi kalau kita gabung si aluminium dengan hidroksida ini, ya kan, dia akan membentuk tetrahidroksoaluminat. Nah, ketika ini terbentuk, ya, nah dia bisa menghasilkan gas. Ya, gas. Ya, jadi ini kompleks. Tetapi kompleks ini dia tidak sebutkan di sini apakah ada warnanya atau tidak, ya. Tetapi dia membentuk kompleks. Jadi yang kita terus lihat itu, kalau sudah direaksikan dengan concentrated nitric acid, dia itu membuat si metalnya pasif gitu ya. Membuat si metalnya pasif. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, aluminium ini dia tervalen, ya, tervalen. Nah, jadi beda dengan iron tadi. Kalau iron tadi kan dia ada warnanya, ya kan? Ada warnanya. Ternyata si aluminium ion ini dia colorless. Colorless ya. Jadi nggak ada warnanya. Nah, baru kalau misalnya kita gabungkan si aluminium ini dengan halida, nitrat, sulfat, nah si aluminium ini menjadi larut di dalam air. Water soluble. Nah, kenapa begitu? Karena ada proses hidrolisis. Ya. Nah, ada proses hidrolisis. Jadi aluminium halida, aluminium nitrat, aluminium sulfat, itu dia adalah larut di dalam air karena ada proses hidrolisis. Ya. Nah, jadi ada proses hidrolisis. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini aluminium sulfide. Nah, aluminium sulfide ini ya,
hanya bisa dipersiapkan dalam bentuk kering. Ya, dalam bentuk kering. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam bentuk larutan, si aluminium sulfat ini langsung terhidrolisis ya, membentuk AlOH 3 kali. Ya, jadi makanya aluminium sulfide ini dia hanya dalam bentuk solid. Ya, makanya kalau kita lihat tadi, ya kan? Ini kan aluminium hidroksida. Dia warna putih. Ya, dia dalam bentuk dia harus dalam bentuk dry ya persiapannya. Oke. Jadi ini dia can only be prepared in a dry state only. Nah, ini ada istilahnya alums. Nah, alums ini apa? Alums itu misalnya kalau kita ada aluminium sulfate ya. Nah, aluminium sulfate ini membentuk garam ya. Nah, garam, double salt, membentuk double salt dengan sulfat dari monovalen kation, sehingga dia menghasilkan aluminium dengan bentuk kristal ya. Nah, ini kita sebut alum. Ya, jadi alum ini pada dasarnya adalah aluminium sulfat. Aluminium sulfat. Ya. Oke. Nah, selesai kita aluminium, masuk kita ke kromium. Ya. Kromium ini dia sama putih, kristalin metal. Nah, dia tidak terlalu daktil ataupun malleable. Nah, karena kenapa? Karena di sini kita tambah not appreciably ductile or malleable. Jadi dia sebenarnya masih ductile atau malleable. Tapi kalau kita bandingkan dengan besi atau aluminium, dia tidak terlalu ductile atau malleable. Nah, ini titik lelehnya lebih tinggi lagi dari besi. Kalau besi tadi sekitar apa? Besi berapa tadi titik lelehnya? 1535, Mem. 1535. Nah, kalau aluminium tadi berapa? Aluminium berapa tadi titik lelehnya? 659, Mem. 659. Nah, sekarang kromium kalian lihat di sini 1765. Nah, titik lelehnya lebih tinggi lagi. Ya kan, lebih tinggi lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si kromium ini larut dalam asam HCl, apakah dia konsentrasi rendah, apakah dia konsentrasi tinggi. Ya, baik dia di dilute atau concentrated hydrochloric acid, si kromium ini larut. Ya. Tapi di sini harus kita lakukan di kondisi di mana tidak ada udara. Ya, if air is excluded. Nah, jadi ada beberapa reaksi itu memang dia ternyata kalau ada udara malah dia jadi nggak berjalan. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau kita mau melarutkan kromium ini memakai HCl, nah kita harus dalam kondisi vakum berarti ya, vakum. Kalau kita nggak mau ada udara berarti vakum, berarti tekanan rendah. Ya, jadi harus tekanan rendah. Nah, ketika ini terjadi, ya ketika kita melarutkan si kromium ini, yang terbentuk itu adalah kromium 2. Kromium 2+. Nah, ada gas yang dihasilkan, yaitu gas hidrogen. Ya, gas hidrogen dihasilkan ya. Oke. Nah, ternyata ini si kromium ini ada istilahnya dia tervalent state. Ya. Bagaimana tervalent state itu?
ketika ada oksigen, ya, si kromium ini bisa teroksidasi menjadi tervalent state. Ya, jadi makanya di sini kalau kita ada si Cr2+ ini ya, tambah O2, dia bisa berubah jadi Cr3+. Nah, 3+. Nah, jadi hanya dengan sedikit hadirnya oksigen. Nah, oksigennya pun atmosferik oksigen, maksudnya udara aja. Berarti kalau ada udara dikit aja, kromium ini langsung teroksidasi. Nah, makanya tadi di sini disebut kalau kita mau melarutkan si kromium ini, ya, memakai HCl, itu udara harus ditiadakan. Ya, kenapa? Karena kita mau memastikan bahwa itu belum jadi Cr2+, karena begitu kena sentuh udara si kromium itu dia langsung teroksidasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat sulfuric acid. Nah, kalau sulfuric acid yang encer, nah dia itu bisa melarutkan kromium tetapi lamban. Ya, lamban. Nah, buktinya apa? Akan ada terbentuknya hidrogen. Nah, tapi kalau kita pakai hot, berarti panas, concentrated sulfuric acid, nah, si kromium ini dia langsung larut. Ya, kenapa dia langsung larut? Karena begitu kita larutkan si kromium dengan hot and concentrated sulfuric acid, ini langsung dia terbentuk Cr3+. Dan sulfur dioksida. Tunggu saya cek dulu. Benar itu sel. Kenapa di situ kromium 2 direaksi Cr3+. Bentar ya, saya cek dulu ya. Maafkan saya karena saya sering ada kesalahan ketik. Oke. Sebentar ya. Ya. Berarti ini saya salah ketik di sini ya. Di reaksi sudah benar, saya salah ketik di sini. Oke, ya. Jadi yang terbentuk itu kromium 3 dan sulfur dioksida. Ya, jadi ini sudah benar reaksinya. Karena reaksinya ini ya ada Cr3+. Oke. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini passive chromium ya. Jadi kalau kita pakai dilute dan concentrated nitric acid, nah berarti nitric acid ini selalu membuat si metal golongan 3 ini dia pasif ya. Kan tadi concentrated nitric acid buat si iron pasif, buat si aluminium pasif. Nah, ini ternyata si kromium juga pasif, tetapi bedanya di encer. Nitric acid yang encer ini pun si kromium pasif, berarti dia tidak bereaksi. Nah, saya ada lihat, ambil dari internet, nah seperti inilah kromium itu. Dia warnanya seperti warna silver ya. Nah, dipakai pun aqua regia atau sulfuric acid yang concentrated tapi dingin, nah ini tetap juga si kromium ini pasif. Ya. Jadi dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk kita melarutkan si kromium. Ya. Nah, ini dia saya taruh di sini. Inilah seperti inilah aqua regia itu warnanya ya. Jadi supaya kalian apa namanya punya gambaran, aqua regia itu apa campur apa? Masih ingat nggak? Minggu lalu kita HNO3. apa campur apa? Ijayanti? Masih mute suaranya. Jayanti tadi yang jawab kan, aqua regia apa campur apa coba? Masih ingat nggak? HCl tambah HNO3.
Nah, HCl tambah ANO3. Nah, inilah dia warnanya ya, aqua regia itu. Tapi ternyata untuk kromium, aqua regia ini juga render positif, pasif dari dia membuat si kromium ini pasif ya. Oke, nah baru kita mau melihat lagi 3 tipe dari kromium ion. Nah, ternyata kalau dalam larutan itu ada 3 tipe dari kromium ion. Yang pertama itu dia kromium 2 sama kromium 3 kation. Yang pertama dan kedua. Nah, ternyata dia bisa membentuk anion. Nah, makanya itu tadi saya bilang kan di awal kan bahwa uniknya grup 3 ini dia tidak hanya bisa membentuk kation, tetapi ada juga anionnya. Jadi ini makanya ada chromate anion. Ada dichromate anion. Nah, jadi makanya ini tipenya. Nah, ini si chromate sama dichromate ini oxidation state dari kromiumnya adalah positif 6. Ya kan, kalau misalnya kromium dengan kromium 2 dengan kromium 3 kan berarti oxidation state-nya plus 2. Kromium 3 plus oxidation state-nya kan plus 3. Nah, tapi kalau dia chromate anion, dichromate anion, dia oxidation state-nya ini adalah plus 6. Ya, plus 6. Oke. Ya. Oke, kromium 2. Nah, kromium 2 ini sering disebut sebagai chromos. Chromos. Atau Cr2+, ion Cr2+. Nah, ini biasanya kita ambil dari chromium oxide, CRO. Ya, chromium oxide atau CRO. Nah, kalau tadi iron ada warnanya, ya kan? Ingat nggak kalian tadi kan iron ada warnanya. Tapi kalau aluminium dia ion aluminium dia nggak ada warna, ya kan? Karena dia colorless katanya tadi kan. Nah, Cr ini dia ada warnanya, dia warnanya blue color. Jadi kalau kromium 2+ ini ya di dalam larutan dia memberikan warna biru, blue color solution. Nah, baru si kromium 2 ini dia nggak stabil. Nah, karena dia nggak stabil, kita sebut dia sebagai strong reducing agent. Ya, strong reducing agent. Nah, bagaimana dia? Bahkan kalau pemakai air sedikit aja pun, si kromium 2 ini akan terdekomposisi. Ya, membentuk gas hidrogen dengan air. Ya, jadi si kromium 2 di dalam larutan dia ada menghasilkan warna biru, ya kan? Nah, selain dia warna biru dia tidak stabil. Nah, karena dia tidak stabil berarti dia strong reducing agent. Nah, begitu dia bersentuhan dengan air langsung terbentuk hidrogen, gas hidrogen. Nah, kromium 2 ini juga dioksigen ya. Langsung teroksidasi. Berarti ini memang benar-benar tidak stabil ya. Nah, Cr2+ kalau kena air langsung terdekomposisi. Nah, kromium 2 ini pun begitu kena oksigen, dia langsung berubah menjadi kromium 3. Langsung teroksidasi menjadi kromium 3. Oke. Ya, 4 menit lagi ya, sabar kan? Ya, karena ini kita sebenarnya mata kuliahnya berapa? 4 SKS atau 3 SKS? 4 ya. Oh, nggak salah 4 SKS kan? Hah? 4 ya? 4 kan? Nah, jadi kita agak lebih panjang kuliahnya ya. Nah,
Nah, sekarang kromium 3. Kromium 3 ini dia istilahnya disebut chromic ions atau Cr3+. Nah, kalau Cr2+ dia tadi tidak stabil ya, tidak stabil. Kena air aja dia terdekomposisi, kena oksigen dia langsung berubah jadi Cr3+. Nah, tapi kalau Cr3+ ini dia stabil. Dia stabil. Nah, selain dia stabil, dia itu bisa diambil dari dichromium trioxide. Dichromium trioxide atau kita sebut juga chromium trioxide. Lambang kimianya itu adalah Cr2O3. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya ke kalian, bagaimana membedakan kromium 2 dengan kromium 3? Bagaimana membedakan kromium 2 dengan kromium 3? Coba bagaimana membedakan kromium 2 dengan kromium 3? Kalau kromium 2, Mem, tidak stabil. Kalau kromium 2 stabil. Kromium 2 tidak stabil, kromium 3 stabil. Nah, membuktikan ketidakstabilan kromium 2 tadi bagaimana? Direaksikan dengan air atau dengan Oke, direaksikan dengan air ya. Jadi nanti kalau direaksikan dengan air dia menghasilkan gas hidrogen, ya kan? Nah, begitu kena oksigen dia juga langsung berubah jadi Cr3. Nah, ada juga cara yang lain. Cara yang lain itu Cr2 tadi warnanya blue. Benar enggak? Nah, Cr2 warnanya blue. Tetapi kalau Cr3 ini warnanya hijau, green, atau violet. Ya, bisa hijau atau purple. Ya, hampir ungu ya. Violet itu kan kayak keungu-unguan. Nah, apa yang ada di green? Nah, kalau green itu kalau misalnya pentaquamonochlorokromat. Berarti Cr-nya ini ada H2O-nya 5, ada Cl-nya 1, kompleks. Nah, sekali lagi berarti sampai kita tahap ini hanya aluminium yang tidak membentuk warna. Ya, yang tidak menghasilkan warna. Nah, besi dengan kromium kita lihat ini ada dia menghasilkan warna. Ya. Nah, salah satunya ini dia. Si krom ini ya ada warna hijau. Nah, warna hijaunya ini adalah pentaquamonochlorokromat 3. Ya. Nah, ada juga dia tetraquodichlorokromat. Nah, ini kan 5, ini 4. Ya kan? Nah, ini juga kompleks. Nah, apakah ini harus chloride? Tidak. Asalkan ada monovalen kation yang lain, ini bisa kita gantikan selain chloride. Tapi dia harus monovalen kation. Ya. Monovalen kation. Oke. Aduh. Sampai ini kita baru selesai 43 slide. Sementara saya sebenarnya sudah buat 65 slide ya. Tapi kalau saya paksa kalian di sini mendengarkan saya sampai selesai slide saya, bisa mudeng kalian ya. Jadi maksudnya kalian lanjutkan sendiri ya. Nah. Nah, sekarang saya ada ini